Selamat hari Minggu Bapak Ibu yang ada di rumah. Mari kita ibadah dengan bangkit berdiri, kita puji dengan riang. Pertolongan kita datang dari Allah Bapa, Sang Pencipta Halik Langit dan Bumi. Kasih karunia dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Di hari yang indah ini, kita akan menghayati bagaimana berharganya kita dan kaitannya dengan Sang Gembala. Itu sebabnya kita mengambil tempat ini, kita bisa melihat sawah yang hijau dan bagaimana kitalah domba-dombanya, sehingga kita dibawa ke padang yang hijau, dan inilah tempat kita mendapatkan makanan. Mari kita bersama menyiapkan diri untuk meneduhkan hati, dan mari kita masuk di dalam doa pengakuan dosa. Tuhan, kami mengaku di hadapan-Mu dengan kesungguhan hati kami bahwa kami benar-benar seringkali membuat hati-Mu sedih, membuat Engkau kecewa, membuat Engkau muram. Karena perilaku kami, pikiran kami, semua yang kami kerjakan terkadang semakin menandakan kami menjadi domba-domba-Mu yang sulit untuk diarahkan dan diajak untuk mengikuti-Mu.
Ampunilah segala kelemahan kami Tuhan, segala dosa kami, dan sambutlah kami Tuhan dengan belas kasih dan kemurahan-Mu. Di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, Sang Juru Selamat dunia, kami mengaku. Amin. Adakah gembala yang mengenal domba-dombanya melebihi para domba mengenal dirinya sendiri? Dan apakah ada gembala yang sekaligus dokter bagi domba-dombanya? Dan adakah gembala yang bagaikan tim SAR yang begitu ahli dalam mencari domba yang hilang, tersesat dan terancam hidupnya? Jawabannya tentu tidak satupun manusia selain anak Allah itu yang kita kenal. Mari dengan bangkit berdiri kita menyambut berita anugerah dari Tuhan. Dari Yohanes 10 ayat 11. Akulah gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Mari kita saling bersalam-salaman. Saudara sekalian bisa duduk kembali yang di rumah-rumah. Mari bersama-sama kita menyanyikan Tuhan adalah gembalaku. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Dia membimbingku ke air yang tenang. Dia menyegarkan jiwaku. Dia menuntunku ke jalan yang benar. Oleh karena namanya, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Dia membimbingku ke air yang tenang. Dia menyegarkan jiwaku. Dia menuntunku ke jalan yang benar. Oleh karena namanya, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Jemaat Tuhan yang terkasih, mari kita mempersiapkan diri. Jemaat bisa duduk dulu. Mari kita berdoa. Ya Tuhan kami Yesus Kristus, hari ini kami bersama-sama ingin sujud di hadapan-Mu, dan kiranya Engkau boleh menggembalakan kami melalui suara-Mu, melalui firman-Mu, dan kami percaya Roh Kudus sajalah yang akan menolong kami mengarahkan pikiran, hati, dan iman percaya kami kepadamu. Di dalam Tuhan kami Yesus Kristus Sang Juru Selamat, kami menaikkan doa kami. Amin. Mari jemaat Tuhan, kita membuka Alkitab kita. Kita buka Alkitab kita dari
Yohanes 10 ayat pertama sampai yang ke-10. Sudah disiapkan? Silakan dibuka Alkitabnya atau mungkin elektroniknya. Saya akan membacakannya bagi Bapak Ibu Saudara. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Untuk dia, penjaga membuka pintu dan domba-domba mendengar suaranya, dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka, dan domba-domba itu mengikuti dia, karena mereka mengenal suaranya. Tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti, malah mereka lari daripadanya, karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal. Itulah yang dikatakan Yesus dalam perumpamaan kepada mereka. Tetapi mereka tidak mengerti apa maksudnya. Ia berkata demikian kepada mereka. Maka kata Yesus sekali lagi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok, dan domba-domba itu tidak mendengar mereka. Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat, dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai kehidupan dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Demikianlah pembacaan Alkitab sejauh ini. Yang diberkati adalah kita semua yang menghayati dan memegang teguh firman Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sungguh enak ya suasananya di sini, hawanya. Ya, tentu kita semua sangat merindukan tempat semacam ini. Dan memang kita agak kesulitan nih cari tempat yang ada padang rumputnya, terus kemudian ada domba atau kambingnya gitu ya. Nah, tetapi kalau kita mengacu kepada Alkitab yang kita baca, ternyata yang menarik bahwa justru dombanya kan kita, jadi manusia ini. Jadi ya tempat ini saya kira mewakililah padang rumput yang hijau itu, tempat makanannya. Nah, ini ladang sawah gitu ya. Nah, sebenarnya dari permisalan yang dibuat oleh Tuhan Yesus di dalam bacaan kita amati setidaknya dua tokoh. Yang pertama tentu sosok seorang gembala dan kemudian domba-dombanya. Ya. Nah, selama ini kita sudah lebih sering ya mendengar tentang gembala yang baik, yang tentu kita sudah tidak meragukan sebaik apa sang gembala ini. Tentu melalui kacamata iman kita diyakinkan karena gembala ini adalah gembala yang aktif, yang selalu merangkul, selalu bergerak lebih dahulu, berinisiatif dan memulai segala sesuatu gitu ya. Nah, maka kali ini saya akan mengajak saudara untuk bagaimana dengan domba. Kalau gembalanya baik, ya bagaimana dengan dombanya? Saya sadar memang tidak ada domba yang sempurna tentunya, tetapi setidaknya boleh dong kalau dombanya yang baik gitu, bukan domba yang bandel
yang nakal dan seterusnya gitu ya. Nah, apakah domba yang dikisahkan di dalam Alkitab ini tergolong domba yang baik itu? Saya ingin Bapak Ibu Saudara membuka Alkitab tadi, tetap ditandai, dan kemudian coba diperhatikan ayat demi ayatnya. Dan coba kita mencari ciri-ciri dari domba yang baik yang dimisalkan oleh Kristus. Dan kalau kita baca, ternyata benar. Domba ini mungkin ada yang kurus, ada yang mungkin kurang sehat, ada yang domba yang suka iseng ya, atau suka bergurau gitu ya. Dan pada intinya banyak sekali kelemahan-kelemahan di dalam diri domba gitu ya. Beda dengan sosok gembala yang sempurna adanya. Nah, namun rupanya domba ini adalah domba yang, perhatikan di ayat 2 Saudara, mendengar suara gembalanya. Dan ini ciri-ciri yang pertama tentang, oh ini loh domba yang baik, dengar gitu. Nah, mendengar ketika namanya disebut satu persatu. Jadi memang rupanya dalam tradisi penggembalaan yang ada di domba-domba di sekitar Israel saat itu, di masyarakat saat itu, Saudara, memang rupanya seberapapun jumlah dombanya semua diberi nama satu persatu, dan rupanya dipanggil namanya dan mereka keluar satu persatu dari pintu itu. Nah, ini saya tidak tahu apakah terjadi di Indonesia, tetapi yang menurut Alkitab ceritakan ini memang terjadi di daerah Timur Tengah begitu ya. Nah, lalu ciri yang berikutnya apa Saudara? Mereka mengikuti langkah gembalanya. Jadi pertama mendengar, kedua ternyata mengikuti. Saya tidak bisa membayangkan seandainya kalau gembalanya sudah jalan di depan berusaha menuntun, tapi kemudian malah dombanya melaku dewe-dewe ya, jalan memilih jalannya sendiri gitu ya. Nah, ini ternyata tidak seperti itu. Mereka mengikuti langkah demi langkah, kemana arah dari gembala itu berjalan, domba-dombanya ini akan selalu mengikuti arah itu. Nah, ini ciri yang kedua, domba yang baik. Nah, kemudian selain mendengar dan mengikuti, rupanya kenapa kok bisa mendengar dan mengikuti? Ternyata dia mengenali. Katakan di ayat itu, mengenal suara dari gembalanya. Saya kira kita semua sebenarnya rindu ya Saudara, untuk punya kemampuan untuk mengenal. Ketika Tuhan menyapa kita, Tuhan menegur kita, Tuhan berbisik kepada kita, kita kemudian tiba-tiba bisa ngenalin, oh ya ini Yesus gitu. Nah ini, oh ini sang gembala yang sedang ngomong. Sehingga kalau ada suara-suara yang lain, nah di sana dikatakan suara-suara asing, maka mereka bisa, nah ini tindakan yang berikut, mereka bisa menghindari. Jadi menghindar dari suara-suara yang bukan suara Tuhannya. Entah itu adalah suaranya dirinya sendiri, keinginannya, kemauannya, pemberontakannya, atau mungkin suara-suara pengaruh dari luar sana yang sebetulnya tidak mengarahkan pada hal yang baik, yang sejalan dengan sang gembala. Nah, jadi ini kita udah ngumpulin 4 gitu ya. Jadi kalau kita mengkategorikan, kita mau ngecek apakah ya Tuhan, apakah aku ini domba sing apik ya? Apakah aku ini domba yang baik? Nah, ternyata kita cukup melihat ini dulu. Yaitu pertama, apakah kita memang mendengar? Berusaha mendengar dan terus mendengar. Kemudian apakah kita mengikuti? Dan apakah kita mengenali? Dan apakah kita juga bisa menghindar? Menjauhkan diri dari hal-hal yang buruk dalam hidup ini. Nah, kalau sudah keempat ini, maka di bagian yang ayat yang ke-11, maka tentu lebih dari semuanya ini, domba-domba ini adalah domba-domba yang memahami seberharga apakah mereka di mata gembalanya. Wow, ternyata adalah aku ini, kalau saya bayangkan kalau di Indonesia ini kan kalau menjelang hari raya, kalau saya adalah domba ya mungkin saya akan disembelih ya Saudara ya.
atau setelah disembelih atau sebelumnya saya akan dijual, kemudian yang punya ini akan menawarkan kira-kira harga saya berapa gitu ya. Nah, tetapi ketika kita masuk di dalam bacaan ini, maka kita sebagai domba-domba ini tiba-tiba dihentak gitu ya. Wow, ternyata harga kita ini melampaui semua itu. Kenapa? Karena seharga dengan nyawa gembala kita. Maka sekarang coba kita memperdalam apa sih makna dari kata berharga. Bagaimana kita bisa menghayati, apakah semua orang bisa menghayati kata berharga itu? Bahwa kita ini seharga dengan nyawa dari sang gembala itu. Nah, seorang tokoh yang menemukan listrik itu asal usulnya ya dari lampu dan sebagainya, saudara, Thomas Alva Edison, itu pernah mengatakan seperti ini. Sesuatu itu berharga atau seseorang itu berharga karena siapa diri orang itu, bukan dari apa yang dia miliki. Nah, jadi bukan karena orang itu pinter banget gitu, bukan karena sepintar apa dia, bukan segembira apa hidupnya begitu. Orang ini orangnya penggembira begitu ya, atau sesedih apa begitu hidupnya, atau bukan karena namanya dan fotonya mungkin tersebar di media massa dan banyak orang yang mengenal gitu ya. Bukan karena itu bisa Anda miliki gitu ya. Namun tentang siapa diri kita. Nah, saudara, tentunya kalau ditanya mengacu kepada penghayatan teks pada hari ini, siapa kita? Kita adalah domba yang baik bagi gembalanya. Nah, jadi letak keberhargaan itu, nilainya itu adalah sejauh apa kita ini di dalam proses tentunya menjadi domba yang baik. Di hari ini saya ingin kita menghayati sesuatu yang baru, bahwa kalau ada gembala yang baik, berarti adakah dombanya baik. Kita paham bahwa kita berharga justru ketika kita menerima apa yang tidak layak kita terima. Nah, tapi sebelum saya memperjelas kalimat ini, umumnya ya saudara, orang-orang dalam hidup ini itu lebih mudah untuk dibuat bangga ya dalam hidup ini ketika dia melakukan sesuatu yang berhasil atau prestasi, kemudian dia diberi hadiah, diberi penghargaan, dan yang menurut dia, aku layak menerima ini, aku juara 1 kok. Lihat ini, sekarang kalau misalnya yang namanya lomba di mana-mana, juara 1 pasti hadiahnya lebih tinggi daripada juara 2 atau juara 3 ya saudara. Kan tidak ada yang wah juara 3 pemenang mendapatkan mobil, juara 1 sepeda motor gitu kan. Ya tidak ada ya, kecuali memang mobilnya mungkin mobil yang harganya murah dan sepeda motornya adalah sepeda motor yang harganya mahal gitu. Jadi kemudian orang merasa bangga bahwa iya aku layak gitu ya. Nah, itu adalah pemahaman yang umum. Orang perlu merasakan itu. Ya, saya tidak tahu apakah secara psikologi itu perlu, karena ya mungkin perlu orang mengalami, oh ya aku punya prestasi, aku pernah melakukan sesuatu yang benar dan baik gitu ya menurut pandangan orang. Nah, tetapi rupanya ketika kita masuk merefleksikan diri sebagai domba, maka ini berbeda lagi gitu. Saya sih yakin ya, saudara dan saya hari ini tentu ada yang pernah benar-benar merasakan bahwa bahkan kita mungkin terenyuh hati kita dan kita merasa, Tuhan, sebesar itukah rasa cintamu, kasihmu untuk aku sehingga engkau berkorban untuk aku, engkau memberikan nyawamu di atas kayu salib. Aku nggak layak Tuhan, kau tolong, dan seterusnya dan seterusnya. Seperti seorang anak yang mungkin pernah mengecewakan orang tua, melakukan hal yang buruk, kemudian suatu saat orang tuanya tuh bilang,
Enggak apa-apa kok. Papa mama sudah nerima kamu gitu ya. Mungkin anak ini akan ngomong, papa mama jangan dah gitu ya. Enggak apa-apa, enggak jangan. Aku enggak layak gitu ya. Karena aku sudah pernah membuat kesalahan dan mengecewakan kalian. Mama papa enggak usah menerima aku lagi seperti yang dulu. Aku enggak layak gitu. Bukankah dalam proses seperti inikah kita justru menghayati bahwa kita itu berharga. Dan luar biasanya kita nggak akan bisa bangga dengan itu, saudara. Kita nggak bisa nyombong-nyombongin ke orang, woi, lihat, ini ada orang yang berkorban untuk aku. Lihat, bahkan Tuhanku berkorban untuk aku. Tidak seperti itu, saudara. Tetapi yang disuarakan kepada semua yang lain, domba-domba yang lain adalah justru sebaliknya. Bahwa Sang Gembala juga akan berkorban untuk kamu. Jadi saudara, justru dalam suasana seperti ini, inilah kita merasakan bahwa kita ini sungguh-sungguh berharga. Dan luar biasanya, kita nggak bisa sombong. Kita nggak bisa bangga-banggain di depan orang banyak dan kita mengatakan, lihat, itu loh, ada orang, bahkan Tuhan yang berkorban untuk aku. Enggak, karena kita merasa kita nggak layak. Dan justru kita akan ngomong kepada dunia ini, kita ngomong kepada banyak orang di sekeliling kita bahwa kamu berharga. Dan bukan aku yang akan berkorban untuk kamu, tetapi ada Tuhanmu yang mau berkorban untuk kamu. Dan disitulah bagaimana Sang Gembala ini benar-benar guidance. Dia memberikan arah, dia bisa mengarahkan kehidupan ini. Jadi saudaraku, kalau di bagian pertama tadi kita menghayati bahwa berharga itu artinya ketika kita tahu bahwa kita nggak layak ya untuk menerimanya. Maka saya ingin lebih jauh lagi, apalagi yang kita bisa hayati tentang kata berharga ini. Saudara bisa melihat di belakang saya ada bukit ya, yang di sana ada celah gitu ya. Dan sebetulnya kita dulu waktu latihan ingin pergi ke Semeru sama anak-anak pemuda, pengennya sih sampai atas itu yang sebelah kanan itu ya, tapi nggak nyampe. Dan yang nyampe ke sana ternyata adalah hanya Jeffrey dan Yasu gitu ya. Nah, ketika ini pemisalan ya saudara ya, Jeffrey dan Yasu berjalan ke sana, mereka sudah kehabisan makanan dan minuman. Tapi mereka bawa uang sih di dompetnya, apa dia bawa barang-barang gitu. Tapi makanan sudah nggak ada sama sekali. Dan ternyata sampai di sekitar atas, di sana entah ada polisi hutan atau ada petani yang lewat. Dan memang mereka ini membawa makanan gitu ya. Nah kemudian habis menyapa, teman kita yang dua ini mulai sungkan-sungkan gitu ya. Permisi Pak, boleh Pak saya beli makanannya Pak, karena kami kelaparan dan kami masih harus melanjutkan perjalanan dan harus turun dari bukit ini gitu ya. Nah kemudian bapak ini mungkin toleh terus dilihat, oh ternyata salah satu dari mereka ini bawa korek api yang bagus gitu. Nah kemudian bapak itu bilang, udah dek, nggak usah dek, ini dah ambil korek apinya aja lah, itu soalnya saya korek api saya juga habis gitu. Padahal uang yang ditawarkan oleh mereka lebih besar dibanding harga korek api itu. Melalui contoh tadi kita melihat sebenarnya ada dua makna yang bisa muncul lagi selain makna yang tadi sudah kita simpan. Makna berikutnya adalah sesuatu itu menjadi berharga ketika masih dapat atau dan jika bisa ditukar dengan sesuatu yang berharga menurut orang yang menukar tadi. Ya. Jadi menurut Jeffrey dan Yasu, gitu ya, yang berharga adalah uang ini dan makanan itu seharga dengan uang itu. Tetapi bagi si pemilik makanan enggak. Mereka lebih butuh korek api daripada uang yang jumlahnya bahkan lebih besar. Nah, kita melihat bahwa ternyata menurut ukuran
orang-orang itu bisa berbeda. Artinya begini, pengorbanan Yesus di atas kayu salib belum tentu berharga untuk semua orang. Jadi saudara jangan pernah berpikir bahwa atau kita komplain, kita mengeluh, kita gelisah, kita mungkin bahkan marah, kecewa begitu ketika ada orang yang tidak menghargai pengorbanan juru selamat kita. Dan sesuatu itu menjadi berharga ketika orang tahu berapa nilai yang sesungguhnya. Apakah ini bernilai dan berapa nilainya. Jadi penekanannya adalah dua hal yang terakhir ini adalah, yang pertama adalah menurut siapa ini berharga, gitu ya. Yang kedua, seberapa berharga. Jadi nilainya itu seberapa. Artinya penyelamatan Tuhan Yesus untuk Anda dan saya bisa berbeda. Walaupun kita sama-sama ya ini bernilai gitu ya. Karena bagi kita, menurut kita pada jawaban yang bagian yang pertama tadi, ya bernilai. Tetapi ternyata setelah dihayati lebih jauh, bagi seseorang nilai ini sangat besar, bagi orang yang lain ini biasa saja. Bahkan kalau orang itu tidak memahami nilainya, mungkin dia hanya menerima Yesus di dalam pikirannya saja, tetapi sebetulnya imannya pun tidak memberikan penghargaan kepada pengorbanan Kristus. Jadi bisa-bisa tidak berharga sama sekali. Walaupun kita percaya bahwa Tuhan kita bisa melalui kuasa Roh Kudus bisa masuk di dalam diri kita, kemudian membangkitkan iman percaya kita. Kita percaya tentang itu. Tetapi setidaknya dari sudut kelemahan manusia, maka itulah yang muncul di antara kita. Jadi saudara, lebih mudah bagi orang-orang yang memahami arti keselamatan, pentingnya hidup ini, pentingnya kehidupan ini, untuk memahami seberharga apa nyawa atau pengorbanan Sang Gembala bagi dia. Karena saya mengamati tidak semua orang bisa menghayati ini. Jadi bersyukurlah kalau Anda dan saya hari ini dikaruniakan oleh Tuhan satu hal yang besar, yaitu Anda bisa menghayati seberapa berharga hidup Anda, sehingga Anda mau pakai hidup Anda untuk menjadi domba yang baik. Jadi hargailah kehidupan kita senilai dengan menjadi domba yang baik bagi Sang Gembala. Mendengar, mengikuti, mengenali, bisa menghindari yang buruk, dan mengerti seberharga apakah pengorbanan Sang Gembala itu. Kiranya Tuhan memberkati Anda dan kita semua untuk boleh menjalani hidup ini dan makin membagikan kepada banyak orang dan mewartakan bahwa sungguh tidak ada gembala yang lebih baik lagi selain Tuhan kita. Untuk mengaminkan apa yang kita renungkan, mari bersama-sama kita masuki saat hening bersama. Mari jemaat kita bangkit berdiri. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati.
Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita bersama-sama dengan duduk. Saudara bisa duduk. Mari kita menaikkan doa syafaat. Ya Tuhan kami Yesus Kristus, kami semua bersujud di hadapan-Mu untuk negeri kami, untuk bangsa-bangsa lain, untuk dunia, di mana manusia sedang benar-benar belajar untuk memproses dirinya lebih keras lagi untuk menemukan maksud Tuhan di balik setiap pengalaman kehidupannya. Bukan hanya kami sebagai gereja, hampir semua sektor hari ini diubahkan karena adanya tantangan yang begitu berat dan keras ini bagi sebagian orang. Dan bagi kami yang belum merasakan dampaknya langsung, kiranya Tuhan menolong kami untuk tidak meremehkan ini, tetapi tetap waspada. Namun justru sebaliknya kami sibuk. Di saat yang indah ini kami justru merenungkan banyak hal. Kami berkumpul dengan keluarga, punya kualitas waktu dengan anak-anak kami, pasangan kami, orang tua kami. Dan kami banyak merenungkan firman-Mu. Dan kami percaya lebih dari itu, maka gereja akan berkarya, dan berkarya. Berilah kepada kami hikmat-Mu Tuhan, karena perekonomian yang sekarang juga sedang dihantam dengan begitu kerasnya, dan kami semua mengalami imbasnya. Dan biarlah di dalam rawatan dan lawatan Tuhan sajalah kami boleh berangsur-angsur menemukan pola baru untuk boleh menyesuaikan diri dengan situasi ini dan kembali bangkit secara ekonomi. Dan kami juga berdoa khususnya untuk rekan-rekan kami yang berada dalam situasi kesehatannya saat ini sedang menurun, merosot, bahkan lemah tubuh dan harus mondar-mandir ke rumah sakit, bukan karena wabah tetapi karena kelemahan tubuh yang lain, menjadi sulit untuk mendapatkan rawatan. Kiranya Tuhan Kau menolong kami semua untuk saling menolong, saling membantu, bergandengan erat, menyalurkan informasi yang tepat dan benar yang sudah kami seleksi sendiri, kami pilih dan kami cermati benar-benar sehingga bisa bermanfaat bagi lingkungan kami. Kami juga berdoa agar melalui ini proses pekerjaan, proses studi juga menemukan kualitasnya. Tentu melalui proses adaptasi dan penyesuaian sesuai dengan waktu dari waktu ke waktu. Inilah setiap doa kami, ya Tuhan, yang kami satukan bersama doa yang Engkau ajarkan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepas kami dari yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tiba saatnya kita memberikan persembahan kepada Tuhan. Saya akan membacakan ayat persembahan dari Roma 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasehatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Mari kita bernyanyi, Tuhan Gembala kami. Tuhan Kau Gembala kami, tuntun kami domba-Mu.
Mari kita berdoa. Tuhan segala sumber berkat, dengan mengingat segala berkat yang telah Engkau anugerahkan bagi kami, saat ini kami hendak menyatakan ungkapan syukur kami kepadamu melalui persembahan kami. Berkati persembahan kami agar bermanfaat bagi pelayanan dan aktivitas jemaat-Mu di tempat ini. Berikan hikmat pada majelis jemaat yang Engkau percayakan untuk mengelolanya, sehingga benar-benar ditujukan bagi kemuliaan nama-Mu. Kami berdoa hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika kita semua sudah disegarkan dengan firman-Nya dan kini kita siap untuk diutus sebagai domba-domba yang baik, yang menyatakan kebaikan Sang Gembalanya. Mari bersama-sama dengan berdiri kita menyanyikan satu lagu, dan lagu ini mungkin belum cukup dikenal, maka biarlah kami menyanyikannya dahulu satu kali. Engkau Gembala yang baik. Engkau Gembala yang baik, Kau menuntun hidupku dan bawaku ke air tenang, menyegarkan jiwaku. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman, tak akan gentar ku melangkah, sebab Engkau besertaku. Engkau Gembala yang baik, Kau menuntun hidupku dan bawaku ke air tenang, menyegarkan jiwaku. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman, tak akan gentar ku melangkah, sebab Engkau besertaku. Engkau Gembala yang baik, Kau menuntun hidupku dan bawaku ke air tenang, menyegarkan jiwaku. Sekalipun ku berjalan Pergilah di dalam damai sejahtera untuk melayani Tuhan. Syukur kepada Allah. Terimalah berkat dari Tuhan. Allah sumber kehidupan dan pengharapan akan mencurahkan berkat-Nya atasmu, memberikan kasih setia dan rahmat
atas seluruh kehidupanmu hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya, 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 haleluya. Amin, amin, amin. Warta minggu ini, kami mengundang segenap jemaat untuk bergabung bersama-sama di dalam penyegaran iman pada hari Rabu mendatang tanggal 6 Mei jam 7 malam. Bersama kita akan dilayani oleh Pendeta Andri Purnawan dari GKI Darmo Satelit Surabaya yang saat ini beliau sedang menjalani studi dan berada di Boston, Amerika, dengan tema Nubuat Akhir Zaman. Kami berharap jemaat bisa mengumpulkan pertanyaan terlebih dahulu agar kami dan kita nanti bisa membahasnya bersama-sama. Atas pertolongan dan kemurahan Kristus, maka sampai saat ini kita telah mengumpulkan bantuan bagi masyarakat yang sangat membutuhkan, yaitu beras sebanyak 490 kg yang dimaksud di dalam 98 sak yang berisi 5 kg. Kemudian minyak sebanyak 60 botol masing-masing 900 ml, dan kemudian dana sebesar 5.300.000. Bagi jemaat yang masih ingin mengumpulkan bisa segera menghubungi kami. Dan bagi jemaat yang juga ingin menjadi relawan di dalam proses pembagian, maka dapat juga menghubungi majelis jemaat, dan tentu dengan syarat dan ketentuan sesuai dengan SOP pandemi COVID-19. Masih terkait dengan bantuan, maka kita telah mengumpulkan bahan kain dan pembuatan masker yang dilakukan oleh relawan, dan kita telah mengirimkan 100 lembar masker kain yang bisa diisi dengan tisu ke rumah sakit umum. Ini menjadi hasil karya jemaat Bondowoso sendiri. Dan kemudian kita juga sudah menerima dan akan menyalurkan masker dengan bahan anti air melalui Departemen Oikmas Sinode Wilayah Jawa Timur sebanyak juga 100 pieces. Selanjutnya kita masih akan membuat atau membeli dan akan membagi. Bagi jemaat yang ingin terlibat di dalam proses pembuatan, boleh menghubungi kami. Warta yang terakhir, mengenai persembahan, maka di dalam minggu depan kami akan membagikan amplop persembahan yang saudara bisa mengisinya sesuai dengan kantong kolektor merah ataupun kantong kolektor biru, dan juga amplop persembahan bulanan. Demikianlah warta selengkapnya. Jemaat bisa membacanya di warta jemaat yang telah dibagikan atau dikirim melalui media sosial. Kiranya Tuhan menyertai kita semua.